Lomba makan kerupuk kerap kali menghiasi momentum-momentum tertentu seperti Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dan hari-hari bersejarah lainnya. Seolah tak pernah absen, perlombaan makan kerupuk ini dapat menjangkau semua kalangan, baik anak-anak maupun orang dewasa. Peserta tercepat menghabiskan kerupuk pun akan menjadi juara dan berhak membawa pulang hadiah yang disediakan. Meski mengasyikkan dan tampak lucu, lomba makan kerupuk sebenarnya bukan sekedar ajang bersenang-senang. Menilik sejarahnya, konon, pertandingan ini syarat akan filosofi dan kisah kelam berkenaan dengan kehidupan masyarakat di masa penjajahan. Lantas, seperti apa kisah lomba makan kerupuk? Berikut penjelasannya. Dari sekian banyak perlombaan dalam rangka pemeriahan acara tertentu, lomba makan kerupuk biasanya menjadi salah satunya. Tujuan utama pengadaan lomba ini ialah untuk menghibur rakyat Indonesia yang lelah usai masa peperangan zaman dulu. Meski sudah merdeka, kondisi negara saat awal kemerdekaan belum cukup kondusif. Rakyat juga masih harus mengangkat senjata untuk mempertahankan kemerdekaan negara. Kondisi itulah yang menyebabkan rakyat Indonesia hampir tidak punya waktu untuk memeriahkan hari ulang tahun. Hingga pada 1950-an, saat kondisi politik dan keamanan negara mulai kondusif, digelarlah perlombaan dan acara bersejarah lainnya. Pengadaan lomba makan kerupuk sendiri bertujuan agar masyarakat tetap ingat akan kondisi memprihatinkan di masa peperangan. Pasalnya, pada masa penjajahan, kerupuk menjadi makanan yang identik dengan rakyat strata bawah. Kerupuk, makanan renyah yang biasanya terbuat dari tepung ini, telah lama dikenal masyarakat. Bahkan sebelum ada negara Indonesia. Dilansir dari laman indonesiabaik.id, nama kerupuk sudah disebutkan dalam naskah Jawa kuno sebelum abad ke-10 Masehi. Makanan pelengkap andalan orang Indonesia ini pun mulai terkenal pada era 1930-an sampai 1940-an. Bahkan sampai saat ini, kala itu, krisis ekonomi tengah menghantui bangsa Indonesia. Harga kebutuhan melonjak tinggi dan tak bisa dijangkau oleh kelompok masyarakat menengah ke bawah. Perang dan kebijakan tanam paksa juga membuat rakyat mau tak mau harus memanfaatkan kerupuk sebagai satu-satunya lauk. Pada masa itu, satu-satunya bahan pangan yang dapat dijangkau masyarakat strata sosial dan ekonomi bawah hanyalah tepung singkong. Mereka pun mengolahnya, mencetak, menjemur, serta menggoreng tepung singkong hingga menjadi kerupuk untuk dikonsumsi sebagai lauk pendamping nasi. Tidak ada pilihan lain, rakyat mengonsumsi kerupuk untuk membantu mengusir rasa lapar dan agar tetap bisa hidup. Kendati demikian, makanan yang dulu identik dengan rakyat bawah ini telah biasa dikonsumsi semua kalangan, bahkan seolah menjadi makanan pendamping wajib bagi masyarakat. Bahan dan bentuk kerupuk saat ini juga lebih beraneka ragam, tidak selalu terbuat dari tepung singkong. Tak hanya makan kerupuk, masyarakat Indonesia tentu sudah tak asing dengan permainan yang namanya tarik tambang. Olahraga tradisional ini kerap dijadikan lomba di acara peringatan Hari Kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus. Namun, tahukah kamu bagaimana sejarah tarik tambang, sehingga populer menjadi salah satu lomba di tanah air? Melansir berbagai sumber, tarik tambang berasal dari kebudayaan kuno China, India, dan Mesir. Menurut buku Dinasti Tang, tarik tambang sudah ada di kebudayaan China sejak abad ke-8 sebelum Masehi. Namun, tarik tambang bukan sebagai olahraga, melainkan cara untuk melatih tentara militer negara Chu. Tarik tambang baru menjadi permainan sejak pemerintah Kaisar Xuanzong. Sementara di India disebutkan bahwa, tarik tambang mulai dikenal pada abad ke-12 sebelum Masehi. Hanya saja, belum jelas fungsi tarik tambang pada era tersebut. Catatan lain menyebut bahwa, tarik tambang mulai dikenal sebagai olahraga atau permainan di Olimpiade yang digelar bangsa Yunani pada 500 tahun sebelum Masehi. Tarik tambang juga digunakan untuk melatih kekuatan fisik orang-orang pada masa itu. Setelah itu, tarik tambang jadi mendunia. Sejarah tarik tambang di Indonesia dikenalkan oleh bangsa Belanda di era penjajahan. Mulanya, masyarakat Indonesia dikenalkan dengan tali tambang untuk menarik benda berat, seperti batu, pasir, dan lainnya. Namun perlahan,
Tali tersebut dijadikan permainan sebagai hiburan menjadi tarik tambang. Permainan tarik tambang membutuhkan lapangan luas berbentuk persegi panjang dengan ukuran 20-40 meter. Sementara lebarnya sekitar 5-8 meter. Biasanya, batas lapangan digaris dengan kapur. Sementara panjang tali tarik tambang berkisar 30 sampai dengan 50 meter. Pada bagian tengah tali akan diberi tanda tengah yang membatasi antara bagian tali kelompok pertama dan kedua. Biasanya, bagian tengah ini ditandai dengan cat. Selain itu, ada juga batas tiap tim sekitar 2,5 meter dari batas tengah sampai ke orang pertama dari masing-masing kelompok yang akan menarik tali. Cara bermain tarik tambang, yaitu membentuk dua tim, lalu masing-masing anggota tim berdiri di wilayah masing-masing dengan membuat jarak antar anggota tim untuk nantinya menarik tali. Kemudian, masing-masing kelompok akan saling menarik tambang ke arah berbeda. Penilaian tarik tambang untuk kelompok yang menang adalah mereka yang berhasil menarik tambang sampai lawan masuk ke area tim. Sebaliknya, tim yang kalah adalah mereka yang berhasil terseret ke wilayah lawan atau batas tengah sudah lebih banyak di wilayah lawan. Ada sejumlah manfaat bermain tarik tambang. Misalnya, tarik tambang melatih kekuatan otot lengan dan kaki. Kemudian, melatih kekompakan tim dan kerja sama yang baik. Selanjutnya, tarik tambang juga mengajarkan kepemimpinan dan menaati pimpinan yang memberi strategi. Yang tak kalah penting, manfaat dari tarik tambang yakni, mengajarkan sikap sportif dan menghilangkan stres. Itulah sejarah permainan makan kerupuk dan tarik tambang beserta cara bermain dan manfaatnya. Selamat merayakan hari-hari besar dan semoga bermanfaat.